Ole Romeni dan Oxford United resmi terdegradasi. Ada kabar baru datang bagi Ole Romeni dan juga Oxford United. The Youths dipastikan akan terdegradasi ke League One pada musim depan. Terdegradasinya Oxford United ke League One sedikit banyak akan berpengaruh terhadap nasib dari Ole Romeni. Striker timnas Indonesia itu masih menyisakan 2 tahun kontraknya bersama Oxford. Seperti para pemain-pemain lainnya, ia berpotensi pergi dari Oxford United di musim depan. Frank Lampard tepis rumor balik ke Chelsea. Lampard dikabarkan akan balik melatih Chelsea, dan Frank Lampard menepis hal tersebut dan menegaskan dirinya masih fokus bersama Coventry City. Frank Lampard sendiri masih terikat kontrak dengan Coventry sampai musim panas 2027, dan Lampard meminta para supporter Coventry untuk tidak membesarkan rumor tersebut. Lampard mau para supporter menghargai kerja keras tim dan mendukung penuh untuk Liga Inggris di musim depan. Sesko percaya bahwa MU bisa raih trofi di musim depan. Benjamin Sesko percaya Manchester United punya kapasitas raih trofi dengan skuad dan semangat yang ada. Manchester United diketahui nir gelar pada musim kali ini. Namun MU kini punya kans besar untuk bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan dengan finish di posisi 5 besar. Dan Sesko percaya bahwa United mampu bisa bicara banyak dan Sesko mau memenangi trofi di musim depan. Kembali cedera, bintang Real Madrid berpotensi tak main di Piala Dunia. Bila Real Madrid yang Eder Militao kembali mengalami cedera kala timnya bersuat dengan Real Betis pada lanjutan La Liga Spanyol, ada potensi sang pemain bakal melewatkan Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Musim ini Militao kurang tampil optimal lantaran kerap mengalami masalah cedera. Baru-baru ini masalah yang sama kerap kembali menerpa. Mentas melawan Real Betis, hamstringnya kembali bermasalah. Ia bahkan harus menutup musim lebih cepat dan baru bisa pulih di musim panas nanti. AC Milan dan Inter siap meluncurkan desain San Siro baru dari fans. AC Milan dan Inter Milan semakin dekat dengan penetapan desain akhir untuk stadion San Siro yang baru, dengan masukan dari para penggemar jadi pertimbangan utama. Menurut laporan dari Sempre Milan, kedua klub diperkirakan akan meluncurkan desain resmi untuk San Siro yang baru di musim panas tahun ini. AS Roma Jakarta finish di 4 besar. AS Roma berhasil membalaskan dendamnya kepada Bologna atas kekalahan mereka di ajang Liga Eropa, dan Roma menang dengan skor akhir 2-0. AS Roma berhasil mencetakkan gol cepat lewat Daniel Malen, sedangkan gol kedua diciptakan oleh El Ainaoui. Hasil ini membuat Roma naik ke urutan kelima dan memperkecil jarak dengan posisi 4 besar. Kurang sedikit lagi, Barcelona masih pamali untuk bicara juara La Liga Spanyol. Manajer Barcelona Hansi Flick menanggapi pembicaraan seputar juara La Liga musim ini. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa timnya hanya akan bicara juara jika mereka sudah menggenggam trofi tersebut. Pernyataan ini keluar dari Hansi Flick seusai laga melawan Getafe. Di laga tersebut Barcelona berhasil mengalahkan tuan rumah 0-2. Kemenangan ini membuat Barcelona sedikit lagi menjadi kampion La Liga musim ini. Mereka kini sudah mengoleksi 85 poin atau unggul 11 poin dari Real Madrid. Cristiano Ronaldo mau buka puasa 2 trofi sekaligus. Al-Nassr berpotensi meraih 2 trofi di akhir musim ini. Ronaldo dan juga Al-Nassr melaju ke final AFC Champions League 2 usai membantai Al-Ahly 5-1 di semifinal 3 hari yang lalu. Ini jadi final pertama Al-Nassr di kompetisi antar klub Asia sejak 1998. Di partai final, Ronaldo dan kawan-kawan bertemu dengan raksasa Jepang yakni Gamba Osaka. Tak cuma di level Asia, Al-Nassr juga berpotensi mengakhiri puasa gelarnya di Liga Arab Saudi. Saat ini Al-Nassr memuncaki klasemen dengan koleksi 76 poin atau unggul 8 angka dari Al-Hilal yang berada di urutan yang kedua. Andreas Christensen berpeluang bertahan di Barcelona dengan kontrak baru. Andreas Christensen menghadapi musim yang sulit di Barcelona akibat masalah cedera yang terus berulang. Meski begitu, Barcelona masih mempertimbangkan untuk bisa mempertahankannya. Klub bahkan sudah menyiapkan tawaran kontrak yang baru. Kontrak tersebut berupa perpanjangan kontrak jangka pendek dengan penyesuaian gaji. Keputusan ini berada di tangan sang pemain nantinya.
Kalahkan Newcastle, Arsenal kian pede bisa juara Liga Inggris. Sebuah asa diapungkan oleh Declan Rice. Gelandang Arsenal itu optimis bahwa timnya bisa keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini. Di pekan ke-34, Arsenal menjamu Newcastle United di Emirates Stadium, dan pertandingan yang berlangsung sengit ini berhasil dimenangkan oleh The Gunners dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat krusial bagi Arsenal. Ia percaya bahwa dengan kemenangan ini Arsenal bisa semakin dekat untuk bisa menjadi juara Liga Inggris. Mo Salah cedera, sudah mainkan laga terakhirnya di Liga Inggris. Cedera dari Mo Salah mewarnai kemenangan Liverpool atas Crystal Palace 3-1. Ada kekhawatiran Mo Salah sudah memainkan pertandingan terakhirnya di klub. Liverpool masih akan melakukan 4 pertandingan tersisa sebelum Liga Inggris selesai di tanggal 24 Mei mendatang. Si Merah masih menunggu kepastian kondisi dari Mo Salah, dan Arne Slot menilai bahwa Mo Salah memikirkan kemungkinan bahwa dia telah memainkan laga terakhirnya untuk Liverpool musim ini. Mantan kepala Bicimol soroti gol aneh Crystal Palace ke gawang Liverpool. Mantan kepala Bicimol yakni Head Hackett memberikan pandangannya dengan tegas terkait gol aneh dari Crystal Palace dalam kekalahan 3-1 dari Liverpool. Pertandingan ini tak lepas dari kontroversi. Hackett mengkritik keputusan wasit yang tidak menghentikan permainan ketika sang kiper Woodman terjatuh cedera sebelum Munoz mencetakkan gol. Hackett menilai kejadian ini seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan permainan, mengingat perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kiper. Hackett menyoroti bahwa wasit seharusnya segera menghentikan pertandingan ketika Woodman terjatuh. Tembus final, Pep Guardiola sebut pencapaian Man City di FA Cup luar biasa. Pep Guardiola memuji pencapaian Manchester City setelah mencetakkan sejarah di ajang FA Cup. Keberhasilan ini diraih setelah City bangkit dan menang 2-1 atas Southampton di semifinal. Laga berlangsung dramatis dengan gol penentu tercipta di menit akhir. Manchester City mencatatkan rekor baru dengan mencapai 4 final FA Cup secara beruntun. Pencapaian ini menjadi yang pertama dalam sejarah kompetisi tersebut. Guardiola menilai keberhasilan ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa, yang berharap timnya bisa menjaga momentum tersebut hingga partai final nanti. Hampir lolos UCL, Rasmus Højlund bakal dipermanenkan Napoli. Napoli wajib mempermanenkan status dari Rasmus Højlund dari Manchester United jika mereka berhasil memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Setelah lolos ke UCL, mereka juga tak punya pilihan selain mengaktifkan klausul pembelian Rasmus Højlund senilai 36 juta euro. Kepindahan permanen pemain berusia 23 tahun tersebut ke Napoli di musim panas tahun ini tak diragukan lagi, merupakan sebuah langkah yang menguntungkan semua pihak. Barcelona tak berencana jual Alejandro Balde. Alejandro Balde saat ini kehilangan posisi utama di tim Barcelona dan Joao Cancelo menjadi pilihan utama di sisi pertahanan. Namun Balde masih terikat kontrak hingga tahun 2028 dan klub masih melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Pihak pelatih meminta Balde meningkatkan performanya. Ia diminta kembali bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama. Inter dan Arsenal berebut Marco Palestra. Atlanta dilaporkan telah menetapkan bandrol harga untuk Marco Palestra di tengah meningkatnya minat dari klub besar seperti Inter dan juga Arsenal. Klub asal Bergamo tersebut menyadari bahwa tawaran dalam jumlah besar bisa menguji tekad mereka. Kabarnya tawaran sekitar 45 hingga 50 juta euro akan sulit ditolak oleh pihak manajemen. Morgan Rogers diburu PSG, Arsenal, Chelsea, dan juga Manchester United. Morgan Rogers menjadi pusat perhatian setelah PSG, Arsenal, dan Chelsea. Dan terakhir ada Manchester United sama-sama meminatinya dari Aston Villa. Playmaker 23 tahun tersebut bahkan dikabarkan terbuka untuk meninggalkan Liga Inggris pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Talksport, Aston Villa memasang harga sekitar 80 juta euro untuk bisa melepas sang pemainnya tersebut. Nilai itu mencerminkan kontribusinya yang mencapai 12 gol dan juga 9 assist dari 48 penampilannya. Liverpool gelar pertemuan bahas pengganti Salah senilai 87 juta euro. Liverpool tengah bergerak cepat untuk bisa mencari pengganti dari Mo Salah yang akan hengkang di akhir musim. Klub Anfield tersebut tengah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Yan Diomande, penyerang milik RB Leipzig. RB Leipzig membandrol Diomande dengan harga mencapai 100 juta euro atau sekitar 87 juta pound sterling yang bisa menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub tersebut. Diomande yang baru bergabung dengan RB Leipzig dari Leganes pada
pada musim panas lalu telah menunjukkan performa yang impresif dengan mencetakkan 12 gol dan juga memberikan 7 assist dalam 30 penampilannya di Bundesliga musim ini. AC Milan masukkan nama Igor Thiago dalam target transfer mereka di musim panas. AC Milan dikabarkan tengah memasukkan nama penyerang Brentford yakni Igor Thiago ke dalam daftar belanja mereka untuk bisa memperkuat sektor lini serang. AC Milan terus berupaya mencari solusi permanen bagi masalah produktivitas gol di posisi nomor 9 dan Igor Thiago menunjukkan performa yang luar biasa bersama Brentford dengan catatan 29 gol dari 55 pertandingan. Manajemen klub memandang Thiago sebagai target ambisius yang bisa menjadi pernyataan yang kuat mengenai ambisi tim dari Milan tersebut. Postur dan ketajamannya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan yang ingin diterapkan oleh sang pelatih di San Siro nanti. Diam-diam Madrid mulai pantau superstar dari AC Milan. Real Madrid dilaporkan memasukkan nama Rafael Leao dalam bidikannya. Milan disebut siap berpisah dengan aset besarnya andai mendapatkan tawaran hingga 70 juta euro. Madrid dilaporkan siap menebus klausul rilis tersebut dan mereka perlu memastikan kepergian dari Vini terlebih dahulu. Jika nantinya sosok asal Brazil tidak akan pergi, maka ketertarikan mereka kepada Leo akan pudar. Sejauh ini Leo sendiri sudah memainkan 27 laga di berbagai kompetisi dengan mendulang 10 gol serta 3 assist. Manchester City terus mendaratkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Manchester City dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan gelandang Nottingham Forest yakni Elliot Anderson di bursa transfer musim panas. The Citizen menjadikan Anderson sebagai bagian penting dalam rencana pembenahan di lini tengah mereka. Menurut laporan dari Sky Sport, The Citizen kini unggul dalam persaingan untuk bisa mendapatkan jasa Anderson, meski ia juga dalam pantauan Manchester United dan juga Arsenal. Secara karakter permainan, Anderson dinilai memiliki atribut yang melengkapi peran dari Rodri. Jika Rodri dikenal sebagai distribusi bola dan juga kontrol permainan, maka Anderson unggul dalam duel fisik serta kemampuan membawa bola ke depan. Tuchel ingin Xabi Alonso jadi pelatih baru dari Chelsea. Tuchel memberikan pandangannya soal pencarian pelatih baru Chelsea setelah pemecatan dari Liam Rose Senior. Ia menilai klub tersebut sedang berada dalam situasi yang tak ideal bagi pelatih top untuk datang. Saat ini tim Blues menunjuk Callum McFarlane sebagai pelatih interim hingga akhir musim. Di sisi lain, manajemen mulai mempertimbangkan kandidat permanen untuk memimpin timnya di musim depan. Dan Tuchel secara terbuka menyebut bahwa nama Xabi Alonso sebagai sosok yang ideal untuk Chelsea, mengingat rekam jejaknya bersama Leverkusen dan pengalamannya menangani klub besar.